Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hanafi. Nomor induk mahasiswa 11992301116. Kelas MKS 3C akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Yang pertama yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil. Maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tugas BI selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi risiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya pengawasan yang dilakukan oleh BI ini merupakan pengawasan makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh BI ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya nomor 2 yaitu apa yang dimaksud OJK, dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. Jawabannya yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK: yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Selanjutnya, tugas OJK yaitu melaksanakan tugas dan peraturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal syariah, perbedaan sukuk, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah yaitu saham, sukuk, reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut, yaitu yang pertama, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua yaitu sukuk, merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah, Islamic bonds. Obligasi syariah di Indonesia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab sak, tunggal, dan sukuk jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberi ke berbagai instrumen yang sesuai
Prinsip syariah. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dan reksa saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya seperti berikut: transaksi tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah, emiten yang tergolong syariah, transaksi menggunakan akad. Yang nomor 4, soal nomor 4 yaitu bolehkah asuransi di bawah tengah jalan? Boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan, apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi risiko? Artinya, kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Terima kasih. Itulah UTS video dari saya.